Masih tetap soal bangun rumah, di video kali ini kita akan bahas soal perizinan dan tantangan-tantangan lain yang kita hadapin pada saat membangun rumah. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Gue di bidang HRD, Clau di bidang marketing. Di channel ini kita banyak konten-konten seputar karir, keuangan, adulting, dan konten-konten seru lainnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe dan suka konten-konten seperti ini, silahkan subscribe dulu di bawah. Karena setiap minggu ada konten baru buat kalian. Jadi seneng banget kalau minggu depan kita bisa ketemu lagi. Nah, kalau mau punya rumah sendiri, apakah itu bangun dari nol ataukah beli jadi, satu hal yang pasti yang perlu kita siapkan adalah dananya nih. Dan kalau udah ngomongin beli rumah, udah pasti dananya kan nggak sedikit. Jadi harus dimulai sedini mungkin. Buat kami berdua, dulu itu kami cuma ngertinya sebatas deposito berjangka, ori, emas, dan akhirnya 80% investasi pun ya akhirnya di sana. Nah, tapi seperti yang sudah kami share juga di video portfolio investasi, sekarang ini 40% investasi kami itu ada di P2P. Nah, apa itu P2P atau peer-to-peer lending favorit kami? Salah satunya yang jadi andalan kami adalah P2P lending Akseleran. Cuma mulai dari 100.000, dana kamu bisa berkembang di Akseleran rata-rata 12% per tahun. Akseleran juga aman karena sudah berizin OJK dan semua pendanaan di sini dilindungi asuransi 99% pokok tertunggak. Jadi tenang, resikonya itu minimal banget. Nah, sebagai gambaran, kalau kalian nyisihin 2 juta rupiah per bulan dalam 5 tahun, dengan perkembangan rata-rata 12% per tahun, kalian bisa dapetin 165 juta di akhir dari masa kalian mengembangkan dana. Lumayan banget kan? Nah, caranya gimana? Gampang banget. Kamu tinggal download aplikasi Akseleran di Google Store atau di Play Store, langsung daftar, bikin account, dan kamu langsung bisa pilih sendiri mau danain peluang yang mana. Yuk buruan install Akseleran sekarang dan pakai kode AKSL Samuel, ini kode referral kita, untuk dapetin 100.000 dana awal gratis. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa klik sosial media atau websitenya Akseleran di sini, atau bisa juga cek di description box kita di bawah. Semua info udah kita taruh di sana. Bareng Akseleran, yuk sama-sama maju lebih cepat. Nah, jadi untuk rekap lagi, kita udah bikin 2 video sebelum video ini. Yang pertama video tentang proses riset dan proses menemukan tanah di Bintaro. Video kedua adalah tentang belanja bahannya dan proses gambarnya. Nah, di video ketiga ini kita akan ngomongin proses perizinan dan proses bangun rumahnya. Proses perizinan yang pertama, yang paling dasar yang harus dilakukan adalah tentunya kita harus izin RT RW setempat dan tetangga-tetangga. Nah, ini sebenarnya bisa dimulai dari sejak kalian survei tanah bahkan gitu ya, karena kan kalau kalian mau tinggal di situ, udah pasti kan kalian harus tahu gitu ya gimana sih suasana pertetanggaan di sekitar rumah yang kalian incar gitu. Jadi ya kalau kami sih, ya udah nuwun ya dari awal gitu ya. Kalau kami lihat ada tetangga yang lagi di depan rumah ya kami sapa gitu ya, ajak kenalan, ngobrol-ngobrol, gimana Bu, udah tinggal di sini berapa lama. Ya basa-basi gitu lah ya, basa-basi perkenalan gitu. Perkenalan ini harus dimulai dari awal gitu. Lalu yang berikutnya harus disiapkan adalah IMB-nya. Nah, IMB itu sebenarnya bisa urus sendiri ya kalau kalian punya waktu. Tapi kebetulan waktu itu karena kami berdua sama-sama kerja full time, bahkan Sabtu Minggu pun sering bisnis trip, bener-bener nggak kepegang. Jadi kami pakai agen untuk membantu kami mengurus IMB. Nah, IMB ini sangat penting karena biasanya kalau ada proyek pembangunan gitu ya, biasanya memang akan disamperin sih oleh petugas pertanahan ya, yang memang mengurusi soal izin bangun rumah ini. Biasanya akan didatengin sih, walaupun rumah kami bukan di pinggir jalan, cukup di dalam pemukiman, itu sempat didatengin juga gitu. Dan untungnya memang IMB-nya sudah lagi dalam proses diurus gitu ya. Jadi walaupun belum ada sertifikat IMB-nya, ada kayak semacam surat bahwa IMB-nya sedang dalam pengurusan gitu ya. Jadinya ya aman gitu, pembangunan bisa tetap dilanjutkan. Nah, kemudian sebenarnya selanjutnya ini bukan izin sih, tapi formalitas dengan organisasi masyarakat ya. Jadi ada beberapa ormas yang ngedatengin untuk dalam tanda kutip minta jatah gitu ya. Nah, cuman nah selama kita berada di Indonesia ini kayaknya agak susah untuk kita bilang hitam atau putih gitu ya. Maksudnya siapa salah siapa benar. Biasanya sih lebih kayak formalitas saja, dan kita usahakan ormas yang kita hadapi itu hanya satu aja gitu. Jadi satu pintu aja dengan mereka. Urusan di belakang mereka mau bagi-bagi lagi antara beberapa ormas ya silahkan gitu. Jadi waktu itu
Jujur kita takut juga sih pertama gitu, karena memang kita nggak pernah ngadepin hal-hal seperti ini, kita nggak pernah bangun rumah, jadi kita juga agak bingung gimana proses kelanjutannya gitu. Sedangkan kontraktor juga maunya terima bersih gitu kan, karena di perjanjian kontrak dengan kontraktor memang dituliskan segala biaya yang muncul terkait perizinan dan lain-lain yang nggak formal sekalipun itu ditanggung sama kita, jadi kita yang nanggung. Nah, udah gitu, dalam kebingungan itu ya makanya ini untungnya juga kita punya jejaring dengan tetangga ya. Kita punya tetangga yang sedang bangun rumah dan orangnya udah lebih senior gitu, tante-tante gitu. Nah, si tante ini kayaknya sayang sama kita ya, terus hubungan kita juga hubungan lumayan kita baik ya. lah Tiap gitu, kali dengan datang ke rumah kita pasti samperin Iya. gitu. Terus kita kadang-kadang suka bawain ya kue-kuean gitu kan, kalau misalkan habis bisnis trip atau apa ya, walaupun cuman sederhana gitu ya, kadang-kadang cuman kue 1 kotak pun gitu ya, kadang-kadang ya kita bawain gitu. Memang jaga hubungan baik sih. Kondisinya si tante ini rumahnya itu juga baru jadi ya gitu, jadi memang dia baru pindah juga. Jadi pas kita mulai bangun rumah dia baru selesai dan baru pindah gitu. Jadi dia juga bisa dibilang warga baru gitu ya. Dan jadi kita coba waktu itu ngobrol-ngobrol 1 hari gitu kan, kita tanya ke tante ini kita lagi didatengin ormas gitu kan, lalu mereka minta uang lah gitu, dan kita kan sebenarnya ya nggak tahu ya, maksudnya benchmarkingnya kemana gitu kan. Kalau misalkan kita ngurus perizinan kan ada jelas gitu kan, oke IMB sekian gitu kan, mau perpanjang SIM sekian. Nah tapi kan kalau kayak bayar ormas kita harus benchmarkingnya kemana gitu kan, jadi agak bingung juga gitu, kasih seberapa yang pantas gitu kan. Jadi kita ajak ngobrol tante ini, kita tanya, dulu tante kemarin ini pas bangun ada yang datangin ormas ya, karena kita didatengin, terus ya saya kasih lihat aja gitu surat yang diberikan si ormas itu, dan mereka mintanya berapa ke kami. Lalu si tante ini kaget gitu ya pas kami kasih lihat gitu suratnya, beliau bilang iya sempat juga didatengin pas bangun, tapi saya nggak dimintain segini kok gitu. Nah jadi singkat cerita akhirnya tante ini membantu kami mediasi dengan si ormas gitu. Tante ini buka rumahnya, kita undang ormasnya ke rumah si tante ini, akhirnya kita bertiga ngobrol. Si tante ini memposisikan sebagai orang tua kita gitu lah, ini tetangga saya, ini seperti anak saya dan segala macam, dan akhirnya sampai pada satu angka yang disepakati bersama. Nah dari situ ada perjanjian baru yang ditandatangani, kemudian juga kita juga menyepakati kapan akan dibayarkan jadi termin ya gitu, dana binaan ini, mereka bilangnya gitu, ada terminnya. Dengan adanya termin dan ada surat perjanjian ini jadi jelas gitu mereka akan dapat berapa uang binaannya, dan sampai proses bangunnya selesai mereka nggak akan minta-minta lagi atau nggak akan ada ormas-ormas lain yang datang, jadi selesai di situ. Oke, dan selanjutnya ini benar-benar yang menurut kami paling ribet, paling challenging, paling seru lah. Nah ini adalah proses nyari kontraktor. Oke, jadi dari awal ini kita udah coba cari kontraktor ini pitching yang fair gitu. Jadi maksudnya kita ada kali ya mungkin ketemuin kurang lebih 5-6 kontraktor dulu gitu sebelumnya. Kita coba ajak ngobrol, bener-bener kita visit ke proyek yang lagi mereka kerjakan untuk kita lihat gitu ya, mereka bener-bener nggak nih kerjainnya gitu. Lalu tukangnya sebanyak apa gitu. Lalu kita coba tanya-tanya, kita coba share lah gitu ya, rencana kita untuk bangun rumah di daerah mana, luasannya kira-kira seberapa, gambar kira-kira kayak gimana, lalu minta mereka untuk hitung dulu kira-kira RAB yang diminta itu berapa. Jadi memang bisa, jadi teman-teman bisa gitu ya minta RAB itu. RAB itu rencana anggaran bangunan ya teman-teman. Jadi di dalam RAB itu biasanya bentuknya tabel panjang lebar ke bawah, isinya harga gitu, harga yang detail per masing-masing item, bahkan sampai harga granitnya per meter persegi berapa itu ada, terus spesifikasi toilet yang ditawarkan, merek apa itu juga harusnya ada. Jadi RAB ini ya bener tadi yang kalau bilang sesuatu yang fair, yang bisa kalian minta ke kontraktor untuk dibikin sebelum kalian sign apa-apa, sebelum kalian bayar mereka apa-apa gitu. Jadi ini sebagai comparison antara satu kontraktor dengan yang lain. Seperti proposal lah ya dari mereka gitu. Jadi ya udah kita coba cari beberapa kontraktor itu tadi, kita udah visit, kita udah kumpulin proposal RAB dari mereka gitu. Akhirnya setelah pitching sana sini kita memutuskan untuk deal dengan satu kontraktor gitu. Kenapa kita pilih kontraktor yang ini di awal? Karena waktu itu pertimbangannya ada hubungan baik. Jadi yang kontraktor ini suami istri ya. Jadi si istrinya ini arsitek, lulusan arsitek, dan dia itu dulu teman SMA-nya Sam.
gitu. Dan menurut cerita Sam, kakak kelas ya. Dan menurut Sam itu si istrinya ini seorang yang baik, trustworthy ya, anak pinter, terus ya backgroundnya juga bagus gitu ya di sekolah, anak gereja juga gitu. Jadi kayaknya bener lah gitu. Nah ini suaminya ini keluarganya punya distributor besi ya, toko besi. Jadi juga kita udah coba survei ke kantornya itu, ya benar gitu, kantornya bener-bener yang luas gitu ya, banyak besi-besi, truk-truk gitu. Lalu memang ada kantor khusus untuk si kontraktor ini. Jadi ini mereka PT ya, bukan perorangan gitu. Jadi terus kita lihat juga secara historical mereka udah pernah bangun di sana sini gitu. Jadi kayaknya legit nih gitu, kayaknya bisa dipercaya gitu kan. Ya udah akhirnya kita transfer termin pertama. Terminal pertama yang kita transfer ke mereka adalah 100 juta gitu untuk mereka mulai bangun. Nah, lalu sejak kita udah transfer, harusnya menurut perjanjian itu mereka akan mulai kerja gitu dan mengerjakan senilai ya 100 juta pertamanya itu gitu kan. Lalu kok kita tunggu-tunggu 1 bulan gitu, kok kerjaannya kayaknya nggak maju-maju gitu kan. Tiap hari kan kita minta di share gitu ya foto di progres di lapangan gitu. Lalu setiap Sabtu Minggu pun juga kami menyempatkan ke proyek gitu kan. Loh kok nggak ada yang maju gitu, nggak ada progres apapun. Lalu timeline juga, padahal mereka yang submit sendiri gitu kan, kok tidak sesuai dengan timeline gitu kan. Kan ada nih, oke, minggu pertama gali sumur, nanti minggu kedua bangun apa, minggu ketiga, minggu 4 dan selanjutnya, tapi kok ini nggak ada progres apa-apa gitu. Lalu tiap kali kita coba tanyain ada kendala apa gitu kan, maksudnya kan kita juga ya kita mulai dengan itikat baik, namanya kerjasama ya, kita kalau ada masalah ya kita sama-sama hadapin gitu kan. Nah, ini kok mereka juga nggak pernah ada share ada masalah apa gitu. Lalu yang akhirnya yang mengejutkan, kira-kira setelah 1 bulan lebih itu nggak ada progres sama sekali, tiba-tiba mereka bilang mereka mau mundur dari project. Pas ditanyain kenapa juga mereka nggak jelas lah gitu jawabinnya kenapa gitu ya. Ya udah akhirnya kita mikir ya walaupun kita berat gitu ya, harus cari kontraktor lagi dan sebagainya, tapi kalau mereka emang udah minta mundur ya kita bisa ngomong apa. Oke, ya udah, jadi kita kembali lagi mengacu ke kontrak tadi ya, template-nya juga dari mereka yang menyatakan bahwa uang yang sudah dibayarkan itu tidak bisa dikembalikan, tapi dari pihak kontraktor akan menyelesaikan senilai pembayaran gitu. Ya udah dong, oke dong, kita udah bayar 100 juta, ya kita harapkan mereka akan selesaikan progres pembangunan senilai 100 juta seperti yang sudah tertera di RAB. Nah lalu tiba-tiba mereka bilang nggak bisa balik 100 juta. Kontrak ini sudah ditandatangani kedua belah pihak loh ya, mengikat, ada materai segala macam. Tapi tiba-tiba mereka menolak untuk mengembalikan gitu tanpa dasar, dan itu kita kaget banget gitu karena buat kami 100 juta itu besar banget gitu saat ya, sekarang pun juga berasa banget gitu ya kalau kehilangan 100 juta, apalagi dulu gitu, apalagi pas ya waktu kita mulai bangun rumah itu benar-benar mungkin kita nabungnya berbulan-bulan, mungkin hampir setahun gitu ya, baru dapat segitu dan mereka ambil gitu aja gitu. Jadi buat konteks juga, selama sebulan itu apa saja yang sudah dikerjakan? Satu-satunya hal yang sudah dikerjakan adalah mereka ngepapas rumput yang ada di tanah kita, di tanah kosong kita, which is ya rumput dipapas terus nggak diapa-apain sebulan ya tumbuh lagi gitu. Jadi basically nol sih yang dikerjakan, belum ada gitu ya. Ya kita juga awal masih mencoba aja ngomong baik-baik karena mempertimbangkan hubungan baik Sam dan si istrinya itu gitu kan. Ya mereka terus berkelit gitu ya, dihubungin susah banget, di WhatsApp nggak pernah dibales, telepon nggak pernah diangkat gitu. Kita coba email apa nggak pernah dibalas. Nah akhirnya kita juga udah panik gitu ya, 100 juta itu luar biasa besar buat kami saat itu gitu, dan ini juga harus gimana kelanjutannya. Akhirnya saya coba waktu itu discuss dengan legal di kantor. Ini juga ya bapak ini baik banget lah ya, memang bapak ini punya background hukum, memang dia head of legal ya di company saya yang dulu. Dan ya saya coba tanya gitu sama bapak ini saya harus gimana gitu, karena ya ini orang nggak mau ngembalikin uang saya gitu, dan nggak ada kejelasannya juga gitu, masa main hilang aja gitu kan. Ya udah si bapak ini head of legal ini menyarankan saya bikin surat somasi, lalu dibantuin lah bikin surat somasi gitu ya. Nah akhirnya setelah bikin surat somasi dikirim ke mereka, baru deh mereka mau angkat telepon lagi, mau balas WA lagi, dan akhirnya janjian ya untuk ketemu di salah satu mall di Jakarta Utara. Waktu itu mereka minta di hari kerja gitu ya, kalau nggak salah waktu itu hari Jumat, ketemu jam 7 malam gitu ya di Jakarta Utara. Dan itu semuanya request dari mereka gitu, padahal kami berdua waktu itu ya itu ngantor
dan kerjanya sama-sama di Jakarta Selatan. Ya tahu sendiri ya, hari Jumat sore gitu, terus suruh dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, ya udah, tapi akhirnya tetap kami jalanin, bela-belain minta izin tenggo gitu ya, lalu sampai di mall itu jam 7, ternyata mereka belum datang. Kita digantungin ya, kita suruh nunggu sampai jam 9 malam. Akhirnya mereka baru nongol di jam 9 malam. Nah, akhirnya ngomong gitu, mereka akhirnya bilang akan balikin sekitar 80 juta gitu ya. Lalu 20 juta akan mereka tetap keep atas dasar ini expense yang sudah mereka keluarkan. Expense-nya apa aja, jadi mereka datang tuh bawa file. Ini uang tol, ini uang makan selama kita meeting. Padahal tadi itu ya, kita meeting, kita nggak pernah makan, karena kita udah menghindari hal-hal aji mumpung atau dibayarin agensi atau klien gitu, kami menolak gitu. Jadi memang ya bingung gitu kan, uang makan sama meeting yang makan kalian gitu kan, lalu misalkan mereka bilang ini ada uang tol, semua tol dikumpulin gitu ya, karena kan mereka tadi kantornya itu Jakarta Barat ya, dan pembangunan ini kan Bintaro, mungkin mereka pulang pergi naik tol gitu. Tapi kan itu sebenarnya kalau dipikir-pikir bagian dari expense mereka gitu kan, ya itu diklaim ke kami. Dan lalu yang paling absurdnya adalah overhead karyawan mereka gitu. Jadi kan kita kerja kurang lebih 1,5 bulan, mereka nggak ngerjain apa-apa, tapi mereka ngegaji karyawan kan. Dan ini juga kita nggak ngerti gitu, apakah benar karyawan ini yang dipekerjakan untuk proyek ini, tapi intinya itu ditagihkan ke kami juga gitu. Padahal tadi saya bilang nggak ada yang beres ya, cuman mapas rumput doang selama sebulan itu. Ya jujur waktu itu rasanya saya sih emosi banget ya, kayaknya mau marah banget gitu. Ini kok orang nggak adil banget, dealingnya nggak profesional banget. Dan ya itu tadi 20 juta itu juga buat kami tetap banyak, dan kenapa kami harus bayarkan 20 juta gitu kan, atas dasar apa gitu, karena kalian nggak mengerjakan apa-apa gitu kan, mohon maaf gitu, tapi tidak ada service yang diberikan gitu. Waktu itu juga FYI 20 juta itu gaji sebulan saya gitu ya, jadi ya benar-benar berasa. Dasar klaimnya juga aneh, nggak ada dasarnya gitu. Dan tapi waktu itu dari Sam bilang udahlah kita nggak usah ribut gitu ya, uang bisa dicari lagi. Dan ya gimana, Sam juga udah malas saya melanjutkan hubungan atau komunikasi dengan kedua orang ini gitu ya. Udah kecewa berat lah ya. Iya, pikirnya waktu itu ya udah ini sesuatu yang udah gagal, kita cut loss aja, dan waktu itu kan juga resources yang kita nggak bisa balikin kan. Semakin lama kita bersikutat nego batu-batuan sama nih orang gitu di mall, itu udah malam dan segala macam, kita juga kan kehilangan waktu yang berharga yang kita harusnya bisa spend untuk tidur, untuk ngobrol dan lakukan hal yang lain gitu. Hanya ya udah kita akhirnya anggap ya udah 20 juta ini ongkos belajar lah, kayak kita bayar kelas lah di School of Life gitu. Dan akhirnya ya udah kita pulang dengan 80 juta dikembalikan. Ya ada ceritanya lagi gitu kan, bahkan 80 juta ini dikembalikannya tidak langsung, dicicil gitu ya, dan ada momen dimana kayak mereka balikinnya dalam bentuk giro gitu ya, jadi dibilang gironya jangan dicairin dulu gitu. Itu kita kejar beberapa bulan gitu sampai akhirnya gironya balik semua. Itu benar-benar keterlaluan sih. Pengalaman, tapi ya pengalaman ini pengalaman gitu ya, buat teman-teman yang mendengarkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar ya dari pengalaman. Iya, dan maksudnya ini bukan soal kita cari siapa orangnya atau bukan soal spill code dan segala macam, ini siapa dan segala macam, bukan. Lebih kepada ini bisa terjadi loh gitu dalam perjalanan kalian hidup. Kalau kalian ikutin ceritanya dari awal, tadi Clau cerita bahwa kita udah do everything right, kita udah do everything by the book, kita udah lakukan pitching, kita udah baca dari proposal dari beberapa orang, kita juga bahkan udah memulai dengan background checking untuk orang-orang yang kita kenal dulu gitu. Nah itu aja masih kecolongan. Udah gitu. Kontrak ya. Gitu. Kontrak. Jadi kita juga dapat advice dari teman kita yang emang pengacara gitu ya, bilang bisa sih kalian mau kasih pelajaran, misalkan berikan tarik mereka ke meja hijau atau dikerjain balik dan segala macam, tapi itu pun tidak gratis gitu. Dan ini kita pikir kita kan mau bangun rumah, bukan mau ngerjain orang atau bukan mau balas dendam. Jadi intinya ya udah kita lepasin gitu, kita akhirnya putus hubungan dengan pasangan ini dan kita cari kontraktor baru gitu. Ya. Dan itu bener-bener sih saya sih mungkin saya nggak tahu ya Sam gimana, tapi waktu itu saya bener-bener langsung down gitu ya, karena itu
ya kehilangan uangnya juga dibilang besar gitu kan ya, terus juga ya ada sense of trust-nya juga rusak gitu kan, dan trauma juga. Maksudnya ini kita mesti cari kayak gimana lagi nih, ini orang yang kelihatannya sungguh baik, sungguh beragama aja ternyata bisa begini gitu kan. Ya itu saya sempat mikir udahlah, apa ini tanah dijual lagi aja, udah beli rumah jadi aja gitu, atau ya udahlah saya udah nggak mau bangun gitu kan, udah takut gitu. Mungkin ini juga salah satu statement yang kita terima dari pasangan ini gitu, pada saat putus hubungan mereka masih berani nasihatin kita. Mereka bilang ini tanah susah dibangun, banyak premannya dan segala macam, sebaiknya sih kamu jual aja, kamu cari yang lain gitu. Jadi seakan-akan mereka doing us a favor gitu, padahal mereka ya lari dengan uang kita 20 juta, tapi tutup terakhir komunikasi gue ingat yang mereka sampaikan seperti itu, berani-beraninya gitu. Ya itu. Ya ampun. Ya udah, akhirnya setelah mungkin sebulanan lebih gitu ya, kita mengobati trauma gitu kan, terus ya udah ya itu akhirnya kita pelan-pelan kita coba cari kontraktor lagi gitu ya. Kali ini kita coba pakai jalurnya ya referral gitu. Jadi kita coba tanya-tanya kanan kiri teman-teman yang kenal kontraktor, personally mereka juga kenal, personally udah bangun juga buat mereka gitu. Ya akhirnya kita ada lagi pitching beberapa lagi, nah dan ketemu sama ya ini kontraktor kedua ya, kontraktor B. Nah ini beda banget kalau dibilang ini kontraktornya ini perorangan, yang kemarin itu kan perusahaan ya. Lalu ini juga dari agama, kita nggak satu agama gitu. Kita juga sebelumnya nggak kenal sama orang ini, benar-benar atas rekomendasi nama baik dari teman kita yang lain. Ya itu, terus kita akhirnya pelajaran dari kena jebakan Batman di kontraktor pertama, ini di kontraktor kedua ini kita benar-benar lebih ketat lagi, bayarnya itu benar-benar lebih sedikit-sedikit ya, kita nggak berani langsung kayak kemarin kasih 100 juta gitu, jadi kita benar-benar sedikit-sedikit sih kasihnya gitu, dan mereka kerjain dulu gitu, baru kita bayar belakangan gitu. Kalau kemarin kan kita bayarin di muka gitu ya, lalu mereka mengerjakan gitu, nanti tambah lagi. Nah ini kebalik gitu, jadi mereka kerjain dulu, sistemnya reimburse gitu. Dan yang kontraktor kedua ini puji Tuhannya kelihatan ada progres lah, walaupun ya pasti along the way banyak ini ya, ada hiccups lah gitu ya, maksudnya tiba-tiba tukangnya pada pulang gitu kan, waktu itu mau lebaran terus nggak balik-balik, ini terbengkalai sampai kapan nih tukangnya balik lagi gitu. Terus ya ada juga dibilang konflik ya gitulah ya, tektokan di lapangan misalkan soal bahan atau soal teknis-teknis itu ada gitu, tapi setidaknya orang ini ada progres gitu, dan kita lihat dia lumayan sering supervisi ke proyek gitu. Maksudnya kalau yang kayak kemarin itu si ownernya itu kayaknya nggak pernah ke lapangan gitu kan, si suami istri itu selalu ada mandornya, ada suruhannya gitu. Tapi si bapak ini kontraktor kedua kita lihat dia lumayan sering supervisi gitu kan, sharing foto dia di proyek. Ya akhirnya kita berjalan ya dengan timeline yang si bapak ini berikan, kurang lebih waktu itu pembangunan 1 tahun gitu ya. Tapi nah ini mencapai akhir-akhir timeline, entah kenapa mundur terus nih gitu. Tadinya rumahnya itu harusnya sekitar bulan Agustus September itu udah jadi, tapi kok belum selesai gitu kan. Lalu akhirnya setelah mundur 2 bulan dan ditanya ada kendala apa, kembali lagi jawabannya ngambang gitu ya. Akhirnya kami dengan terpaksa bilang sama si bapak kontraktor ini bahwa kami akan memperlakukan sistem penalti cut gitu. Di kontrak itu memang kita udah tulis gitu kan, kalau mereka mundur kita akan ada penalti cut berapa persen per hari gitu dari total nilai kontrak itu ada. Nah itu sebenarnya kita udah kasih peringatan halus dan sudah awal. Iya, dan sudah kita 2 bulan telat itu sudah kami tutup mata aja gitu. Tapi karena kami berdua juga ya khawatir nih sampai kapan ini selesainya gitu kan, dan ditanyain kendala apa juga nggak ada jawaban yang konkret. Akhirnya di masuk bulan ketiga keterlambatan itu akhirnya saya bilang oke, kita akan mulai memperlakukan hitung penalti cut gitu, dan si bapak itu juga udah mengiyakan gitu. Nah di akhir itu kan setelah kita handover, tentunya saja kita ada hitung tambah kurang kan sama si kontraktor ini. Kita akhirnya ketemu lagi sekali, kita hitung tambah kurang gitu kan, kemarin ini ada apa-apa extra charge atau ada selisih apa plus ditambahin penalti cut, jadi sebenarnya sisa berapa nih yang harus kita bayarkan atau kita terima gitu. Dan itu ternyata ada justru karena ada penalti cut dan lain-lain, si kontraktornya ini ngutang ke kita sebenarnya kayak kurang lebih 50 jutaan gitu ya. Tapi akhirnya si kontraktornya bilang ya minta tolong keringanan gitu lah, intinya dia
memelas gitu lah ya, memelas, minta tolong, katanya dia udah nggak mau jadi kontraktor lagi juga, tiketnya minta tolong dihilangkan juga. Ya udah akhirnya kami juga karena nggak mau memperpanjang urusan gitu kan, ya udah gitu akhirnya kita anggap lunas aja gitu semuanya. Dan ternyata memang si kontraktor ini kayaknya berhenti jadi kontraktor beneran gitu ya, karena pensiun gitu. Setelah handover tentu saja rumahnya kan ya ada butuh renovasi minor-minor sana sini. Tadinya kan kita mau minta ya referensi tukangnya si bapak ini gitu, karena udah pasti yang bangun kan yang lebih ngerti gitu kan ya kalau ada masalah apa. Tapi karena si bapak ini hilang gitu, nggak bisa dikontak, ya udah akhirnya kita cari tukang lain, tukang lepasan gitu. Nah akhirnya Desember, di tanggal 27 Desember akhirnya kami berdua rumahnya jadi, dan kami berdua bisa move in ya ke rumah ini, walaupun itu kondisinya bener-bener masih kosong song gitu ya, bener-bener cuman yang esensial aja udah nempel-nempel gitu ya, kayak kitchen gitu, terus udah ada ranjang tapi hordeng juga belum ada gitu, jadi bener-bener ya kosong, rumah kosong gitu. Tapi kami udah bisa move in. Nah ini rumah ini lah yang kita bangun itu, yang kata si kontraktor pertama itu nggak akan pernah jadi, akhirnya jadi berdiri sampai hari ini. Kita tinggalin sudah 4 tahun. Puji Tuhan nggak pernah ada masalah, nggak pernah didatengin ormas, nggak ada aneh-aneh gitu. Jadi panjang ceritanya ya teman-teman, thank you udah ngikutin sampai sini. Intinya mungkin yang kita mau share adalah susah nyari kontraktor yang benar, sama kayak nyari asisten rumah tangga gitu ya, yang akhirnya kita mutusin nggak pakai asisten rumah tangga. Sama juga untuk kontraktor challengingnya seperti itu. Tapi ya namanya kita mau bangun rumah, pasti kita harus berani berurusan dengan tukang, dengan ormas, ngurusin perizinan dan segala macam, itu harus dihadapin. Balik lagi, ini sesuatu yang kita mau bareng-bareng gitu, jadi waktu itu kita juga ngadepinnya bareng-bareng, meskipun sama-sama takut, sama-sama nggak ngerti, tapi ya mau nggak mau harus dihadepin gitu kan. Jadi itu juga mungkin sesuatu yang kita bisa share ke teman-teman. Harus berani, harus tetap semangat mencapai sesuatu yang udah kalian impikan. Terus juga yang penting untuk teman-teman lakukan adalah harus supervisi tiap minggu itu ya. Jadi udah pasti deh kalau kalian bangun rumah, rata-rata kan bangun rumah setahun ya, udah pasti dalam setahun itu ntar dulu yang namanya hangout, yang namanya work from Bali, yang namanya nonton konser segala macam, say goodbye dulu, karena udah pasti kalian harus supervisi rumah tersebut minggu ke minggu. Jangan mau percaya dari foto aja, karena pasti ada hal-hal yang nggak kelihatan. Kita aja yang udah supervisi tiap minggu, setelah serah terima rumah ketemu gitu, di sana dan di sini ada beberapa hal yang perlu ditancap-tancap gitu. Apalagi kalau nggak disupervisi sama sekali. Nah, jadi supervisi tiap minggu harus sangat penting. Nggak bisa kita percaya 100%, lepas 100%, biarpun katanya ada mandornya, kontraktornya pernah bangun istana apa segala macam. Pokoknya nggak, kalian harus lihat dengan mata kepala kalian sendiri, karena ya satu-satunya orang yang peduli dengan rumah kalian ya kalian sendiri gitu kan. Itu uang kalian, semua material yang dibeli, dibangun itu kalian yang pakai. Jadi ya jangan jangan merasa sayang waktu kalian weekend mau leha-leha di rumah gitu. Lebih sayang lagi rumahnya kalau udah jadi, udah kebangun dan salah, itu harga yang harus dibayar buat betulinnya lebih mahal lagi. Mungkin saya tutup dengan it's okay to make mistake gitu kan. Kayak ya, tadi kan kita udah share, kita udah do everything we can do gitu ya to make sure this run smoothly gitu. Tapi ya udah bikin kontrak, udah supervisi, udah pitching, tapi ya mistakes happen gitu kan, failure happens gitu, and it's okay gitu. Ya udah nanti sekarang kan kita udah lewat ya, kita bisa ketawain, kita bisa sharing failure kami, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran dan bisa jadi bermanfaat juga gitu kan buat orang lain. Jadi pelajaran, jadi sharing pelajaran hidup lah gitu. Ya jangan takut gitu untuk mulai dan ya mengusahakan apa yang sudah menjadi mimpi kalian gitu ya. Apakah ini akan jadi video terakhir dari series rumah? Kalian yang menentukan. Silahkan share di komen box di bawah kalau kalian punya request lain yang kayaknya dari 3 video yang kita udah bikin belum kebahas. Nah, mungkin akan ada lanjutannya. Atau kalian mungkin mau cerita-cerita perjalanan kalian sendiri, welcome untuk share juga di bawah. Kalau kalian mau sharing cerita yang agak panjang, boleh email kita ke sini. Nanti mungkin kita bisa ambil idenya buat jadiin video selanjutnya. Sekali lagi mau ngucapin thank you udah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Minggu depan ada video lagi. Kami pamit dulu. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.